Aku ini bangku tua. Catku mulai pudar. Kayuku penuh gurat waktu. Setiap hari aku mendengar cerita tentang kerja, tentang kuasa, tentang rakyat yang menunggu hasil. Hari ini, aku menyaksikan sesuatu yang membuat ruang kerja terasa ganjil. Di atas meja-meja pegawai, berdiri galon-galon air minum. Banyak, terlalu banyak. Menteri datang. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada galon-galon itu. Wajahnya terkejut. Bukan karena airnya, tapi karena maknanya. Kenapa galon pribadi ada di meja kerja? Tanya itu melayang seperti tamparan. Ada yang menjawab pelan, air kantor tidak ada. Bangku tua seperti aku hanya bisa menghela napas. Bukan karena haus, tapi karena malu. Karena di luar sana, rakyat membeli air dengan uang terakhirnya. Petani menunggu hujan yang tak pasti. Nelayan menunggu ombak yang makin keras. Dan di sini, di kantor yang digaji dari pajak rakyat, air jadi alasan. Menteri itu marah. Bukan marah tanpa sebab. Ia menyebut alasan itu kekanak-kanakan. Dan mungkin benar. Karena kalau hal kecil seperti air saja tak bisa diurus dengan tanggung jawab, bagaimana nasib urusan besar? Bagaimana nasib pangan? Bagaimana nasib petani? Bagaimana nasib rakyat? Tak berhenti di situ. Matanya menilai ruangan. Plastik kursi masih terbungkus, meja tak rapi, ruang kerja terasa seperti tempat singgah, bukan tempat mengabdi. Ia menegur keras. Kita bekerja di sini sebagian besar hidup kita. Kalau ruang ini tidak nyaman, bagaimana bisa melayani rakyat dengan baik? Bangku tua paham satu hal. Rapi bukan soal estetika semata. Rapi adalah tanda hormat pada tanggung jawab. Lalu ia bicara tentang etos kerja, tentang mimpi pegawai yang ingin jadi menteri, dirjen, duta besar. Ia berkata, kalau mau jadi besar, bekerjalah lebih besar. Ia bahkan mengaku bekerja hingga 20 jam sehari. Bukan untuk pamer, tapi untuk menampar rasa malas yang sering bersembunyi di balik jabatan. Dan aku, bangku tua, merenung. Kadang rakyat tidak butuh pejabat yang banyak bicara. Rakyat butuh pejabat yang peduli hal kecil, air minum, ruang kerja, disiplin dan tanggung jawab. Karena dari hal kecil lahir kebiasaan besar. Dan dari kebiasaan besar lahir keadilan, atau justru kelalaian. Semoga teguran hari ini bukan sekadar marah sesaat. Semoga menjadi awal perubahan, agar kantor-kantor negeri tak hanya penuh galon di atas meja, tapi juga penuh rasa malu pada rakyat dan penuh tanggung jawab pada amanah. Aku hanya bangku tua, tapi aku tahu satu hal. Kalau yang kecil saja dibiarkan semrawut, yang besar bisa runtuh pelan-pelan.